Halo teman-teman, selamat pagi. Jadi pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang transformasi geometri bagian rotasi dan dilatasi. Nah, rotasi. Apa sih rotasi itu? Rotasi ialah pergeseran semua titik pada bidang geometri sepanjang busur lingkaran. Kemudian dilatasi ialah perkalian atau perkalian yang memperbesar atau memperkecil bangun geometri. Rotasi ini memiliki dua sifat. Dia dikatakan positif jika arah berlawanan dengan jarum jam. Kemudian dia bernilai negatif jika searah dengan jarum jam. Jadi kita harus bisa membedakan kalau searah dengan jarum jam itu nilainya nanti negatif. Jika dia berlawanan maka dia positif. Seperti contoh soalnya pada uji kompetensi 3 halaman 64 nomor 1 diketahui koordinasi titik A 5,4 dan B 8,2. Tentukan bayangan kedua titik tersebut jika dirotasikan A sejauh 90 derajat searah putaran dengan jarum jam. Berarti dia akan bernilai negatif karena dia searah. Maksudnya yang bernilai negatif ini adalah sudutnya. Oke, yang kedua yaitu di sini ada rumus rotasi. Rumus rotasi itu ada dua. Yang pertama, jika titiknya O atau 0,0 itu dia memiliki rumus X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa kali XY. Ini perkalian matriks seperti yang kita pelajari pada bab sebelumnya. Pasti tentunya teman-teman masih ingat kan? Nanti jika ya diketahui sejauh 90 derajat maka cos 90 min sin 90 sin 90 cos 90. Kemudian yang kedua yaitu ada rotasi pada titik P, A, B. Nah, untuk yang A, B itu X aksen dikurangi A, Y aksen kurangi B sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa X min alfa, Y min alfa. Maksudnya di sini XY-nya itu titik X, XY dikurangi pusat A, B. Ini juga bisa ditulis dengan teman-teman. X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa. Ini min sin alfa. Ini dia bukan dikurangi ya teman-teman, tapi nilai yang di sini. Jadi ini dia enggak satu kesatuan gitu. Terus yang ini X min A, Y min B ditambah A, B gitu. Jadi yang ini kan tadinya dia negatif, kita pindah ruas jadi positif. Rumus-rumus sin cos. Jadi misalnya nanti ditanya cos 90 sin 90, nah kalian bisa mencari di sini. Kalian nggak usah mencari di internet. Berarti sin alfa sin 90 sama dengan 1. Nilai cos alfa, nilai cos dari 90 ialah 0. Selanjutnya, oke, mari kita latihan soal. Kita coba tentukan koordinat titik A 5,-4, titik B 8,2. Tentukan bayangan kedua titik tersebut jika dirotasikan. Rotasi 90 derajat searah dengan jarum jam. Karena tadi dia searah jarum jam itu bernilai negatif, maka kita langsung saja. Berarti ini kita titiknya satu-satu. Yang pertama titik A dahulu, yaitu 5,-4. Maka X aksen Y aksen sama dengan cos. Karena ini dia searah dengan jarum jam maka dia bernilai negatif. Jadinya cos negatif 90 min sin negatif 90 sin 90 derajat. Ini derajat ya teman-teman.
ini cos 90 derajat kali titik tadi x, y nya 5, negatif 4, karena kita mau menyelesaikan yang titik A terlebih dahulu. Maka tadi catatan saya cos 90 derajat itu 0, karena ini negatif 0 maka ditulis 0 saja. Terus sin 90 derajat itu 1, kita tulis 1. Kemudian min sin 90 derajat sin 90 itu 1, maka min sin min 1. Cos 90 derajat itu 0. Kemudian kali 5 negatif 4. Kalikan biasa teman-teman, 0 kali 5 berarti 0, negatif 1 kali negatif 1 berarti positif 1, kali negatif 4 itu ada negatif 4. 1 kali 5 itu 5, 0 kali negatif 4 itu 0.1. Nah, maka hasil bayangannya adalah negatif 4 dan positif 5. Oke, yang selanjutnya ialah 8,2. Berarti di sini titik B kita punya 8,2. Kita rotasikan searah dengan jarum jam. Searah dengan jarum jam, maka x aksen y aksen sama dengan sama ya teman-teman, berarti cos negatif 90 maka kita tulis saja 0, sin 91 min sin negatif 90 itu negatif 1, cos 90 itu 0. Lalu kita kalikan dengan 8 dan 2, maka menjadi 2 dan 8. Begini teman-teman. Sampai sini apakah mengerti? Saya harap teman-teman mengerti. Oke, contoh yang selanjutnya. Tentukan bayangan titik tentukan bayangan titik negatif 10,4 oleh rotasi R P, negatif 90 derajat dengan pusatnya 1,2. Nah, ini berarti P itu pusat A, B, 1 sebagai A, 2 sebagai B, dan derajatnya itu negatif 90. Maka kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu X aksen Y aksen sama dengan cos alfa, berarti cos negatif 90, sin alfa negatif 90, min sin alfa kemudian cos alfa. Nah, kita kalikan X min A, Y min B, berarti ini sebagai X, ini sebagai Y, berarti negatif 10 dikurangi 1, di sini ada positif 4 dikurangi 2 ditambah A, B nya 1,2. Nah, seperti sama teman-teman, kita tidak boleh mengalihkan ini dan ini terlebih dahulu. Kita harus menyelesaikan yang bagian ini kali ini. Maka X aksen Y aksen sama dengan
0, negatif 1, 1, 0, 10 dikurangi 1 negatif 11, 4 dikurangi 2, 2. Kita tambahkan 1 dan 2. Secukupnya saja, jangan berlebihan. Oke, X aksen, Y aksen kita kalikan, berarti 0 kali negatif 11 itu 0, 1 tambah 1 kali 2 itu 2, 11 tambah 0 tambah 1, 2. Maka di sini X aksen, Y aksen sama dengan 2, 11 ditambah 1 dan 2, 3, 13. Nah, maka bayangan dari titik negatif 10,4 ialah 3,13. Sampai sini paham teman-teman? Oke, selanjutnya ialah dilatasi. Tadi definisinya sudah saya utarakan. Dilatasi ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama itu, jika nilai K lebih dari 1 atau K kurang dari negatif 1, sama dengan dilatasi itu lebih besar. Jika nilai K, ini bacanya gini, K kurang dari negatif 1 dan K lebih dari negatif 1 atau K kurang dari 1, hasil dilatasi ini lebih kecil. Kemudian yang ketiga, tanda positif mengartikan geometri dan hasil dilatasi berdampingan di salah satu sisi titik dilatasi. Yang kedua, tanda negatif mengartikan geometri dan hasil dilatasi saling terbalik dan berlainan sisi di titik dilatasi. Dilatasi itu adalah mengubah jarak titik-titik dengan faktor skala. Jadi dia mengalihkan, dia lebih besar atau lebih kecil seperti ini. Ini misal K-nya, ini bendanya. Nah, dia 2 kali berapanya bendanya itu. Nah, selanjutnya gini. Bentuk dilatasinya seperti ini. Jika K lebih dari 1, dilatasi lebih besar. Nah, ini K lebih dari 1 atau K kurang negatif 1, maka dilatasinya lebih besar. K lebih dari 1 atau K kurang dari 1, dilatasinya lebih besar. Ini K kurang dari negatif 1, K lebih dari negatif 1, dan K kurang dari 0. Untuk matriksnya seperti ini, teman-teman, sama dengan contohnya, sama dengan rumusnya si rotasi. Jadi tapi dia nggak pakai sin cos. Nah, jadi semisal dia ada soal bayangan titik B 5,-2, titik B contoh soalnya titik B 5,-2 oleh dilatasi P-3. P ini berarti dia pusat A, B. Kalian disuruh mencari A, B nya itu berapa? Adalah 1,-6. Tentukan koordinat
titik P. Berarti dia memiliki benda, B-nya itu bendanya 5,-2. Nah, P ini pusat A, B, berarti kita mengerjakan dengan rumus yang kedua. Ini adalah B aksen. B aksennya 1,-6. Nah, maka teman-teman kita langsung saja mensubstitusikan. Ini kan P,-3, berarti K-nya itu 3. Ini K sama dengan -3. Berarti ini -3, 0, 0, -3. X min A, karena AB-nya itu dicari, maka 5 min X -2 min Y ditambah AB. Maaf teman-teman, ini A sama B ya. X aksen aksennya itu ada 1, -6. Berarti ini kita ini aja min 3 kali ini, berarti -15 plus 3A yang bawah itu 6 plus 3B ditambah A, B. Nah, untuk persamaan yang pertama, 1 sama dengan -15 plus 3A ditambah A. 1 ditambah -15 4A. Berarti di sini 1 plus 15 sama dengan 4A. 16 sama dengan 4A. A sama dengan 4. Kita ketemu teman-teman, nilai A nya itu 4. Selanjutnya kita cari yang B. Nah, ini kita untuk nilai B nya berarti kita ambil persamaan yang kedua, yaitu -6 sama dengan 6 plus 3B ditambah B. 6 -6 4B. Ini taruh sini ya, berarti -12 sama dengan 4B. B sama dengan -3, karena ini -12 dibagi 4 ketemunya -3. Berarti koordinat titik P nya di sini A, B sama dengan 1, -3. Ada contoh soal lagi, tentukan bayangan garis Y sama dengan 5x plus 2 oleh dilatasi P, 2. Nah, ini sama kayak tadi kan nilai P nya -1,3 ya teman-teman. Kita udah ketemu AB nya, maka kita tinggal ini pusatnya 2, kita substitusikan, berarti ini K nya diganti 2 ya teman-teman. X min A
X min A karena min sama min itu ketemunya positif. Yang kedua B berarti Y min 3 ditambah gini, X aksen Y aksen 2002. Oke, kita tulis ulang karena tadi ibu lupa untuk menjumlahkan. X aksen Y aksen sama dengan 2X 2 kali X plus 1 2X plus 2 berarti 2Y min 6 ditambah 1,3. X aksen kita pecah, 2X plus 2 plus 1 berarti X aksen sama dengan 2X plus 3. Kita mencari X, berarti ini X aksen negatif 3 sama dengan 2X. X aksen negatif 3 per 2 sama dengan X. Kita ketemu nilai X nya. Yang kedua ada Y aksen sama dengan 2Y min 6 plus 3, maka menjadi Y aksen 2Y min 3. Kita mencari Y-nya, Y aksen plus 3 sama dengan 2Y. Y aksen plus 3 per 2 sama dengan Y. Nah, kita sudah mendapat dua persamaan, yaitu nilai X dan nilai Y-nya. Aku tahu teman-teman ini sangat amat sekali, jadi tolong dipahami. Oke, kita tulis ulang ya nilai X nya. Nilai X nya itu X aksen min 3 per 2, Y nya Y aksen plus 3 per 2. Lalu kita substitusikan pada persamaan Y sama dengan 5X plus 2. Nah, Y sama dengan 5X plus 2. Y-nya tuh di sini Y aksen plus 3 per 2 ditambah 5 X aksen min 3 per 2 ditambah 2. Mari kita selesaikan secara baik-baik. Berarti ini 5X aksen negatif 15 per 2 ditambah 2. Teman-teman, biar 2-nya ini hilang, maka kita kalikan 2. Sehingga menjadi Y aksen plus 3 sama dengan 5X aksen min 15 2 dikali 2. Karena ini dikali 2 ya teman-teman, ini masing-masing dikali 2. Jadi kan ini dicoret, hilang, tinggal ini tok. Terus ini kali 2, ininya dicoret, tinggal ini tok. Ini dikali 2 berarti dia nggak hilang, dia malah tambah banyak. 5X aksen negatif 15 plus 4. Jadi di sini kita mendapat persamaan Y aksen min 5X aksen plus 3 min 15 min 4. Kita pindah, kita jadikan mereka dalam satu ruas. Berarti Y aksen min 5X aksen 3 plus 15 18 kurangi 4 itu positif 14 sama dengan 0. Tapi ini masih ada tandanya aksen, sehingga kita harus menulis lagi menjadi Y min 5X sama dengan 14. Salah. Y min 5X plus 14 sama dengan 0, atau kita dapat menulis Y min 5X sama dengan negatif 14. Begini teman-teman. Contohnya tadi kita sudah
bahas. Oke, mungkin ini ada lagi. Diketahui segitiga, kita ulang. Diketahui segitiga PQR, segitiga PQR dengan koordinat P min 2,1, Q 5,2, R nya 3,4. Kita didilatasikan oleh 0,3. Ini O ya, O itu berarti pusatnya 0,0. Nah, tentukan koordinat bayangan titik PQR. Maka kita menggunakan rumus yang pertama, berarti gampang banget teman-teman. Ini P negatif 2,1 berarti X aksen Y aksen sama dengan K nya min 3, 0, 0, negatif 3, kita kalikan dengan negatif 2 kali 1, maka X aksen Y aksen sama dengan min 3 kali min 2 itu 6, 0 kali 1 itu 0, 0 kali negatif 2 0, min 3 kali 1 negatif 3, ketemulah yang titik P. Lanjut kita ke titik Q 5, negatif 2, maka X aksen Y aksen sama dengan min 3, 0, 0, min 3, 5,2. X aksen Y aksen min 3 kali 5 itu negatif 15, 0 kali 2 itu 0, 0 kali 5 itu 0, negatif 3 kali 2 itu negatif 6, maka begini. Terus titik R 3,4, kita masukkan rumus X aksen Y aksen, ini pusatnya 0,0 ya teman-teman, jadi negatif 3, 0, 0, negatif 3, kita kalikan dengan titik 3 dan 4, X aksen Y aksen sama dengan negatif 3 kali 3 itu negatif 9, 0 kali 4 itu 0, 0 kali 3 itu 0, negatif 3 kali 4 itu negatif 12. Nah, begini teman-teman. Nah, ini adalah ada tugasnya, cuma 3 soal saja dan nanti akan dikumpulkan di Google Classroom. Silahkan teman-teman screenshot karena ini tidak saya sediakan di Google Classroom. Untuk nomor 1 ini, persamaan bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3 oleh rotasi 0,180 derajat. Yalah. Jadi teman-teman, nanti nomor 1 kalian mencari titiknya dulu, kalian mencari X Y nya. Jadi nanti isinya kayak X sama dengan X aksen berapa, Y sama dengan Y aksen berapa gitu. Terus yang nomor 2, bayangan segitiga ABC dengan A 2,1, B 6,1, C 5,3 karena refleksi terhadap sumbu Y dilanjutkan rotasi 0,90 derajat. Ini gimana caranya? Jadi ini gini teman-teman, titik A, B, C kita refleksikan dahulu terhadap sumbu Y. Jadi kalian memakai cara cepatnya saja yang sumbu Y itu ketemunya berapa-berapa. Habis kalian refleksikan, lalu kalian lanjutkan rotasi 0,90 derajat. Rotasi ini menggunakan matriks. Kemudian nomor 3, tentukan bayangan titik D 3,2 jika dilatasikan terhadap pusat negatif 1,2, negatif 1, negatif 2 dengan skala negatif 3. Berarti kalian mengerjakan yang nomor 3 ini menggunakan rumus dilatasi yang kedua, yaitu X aksen Y aksen sama dengan K, K nya itu negatif 3, negatif 3, 0, 0, negatif 3 kali X min A yang bawahnya itu Y min B ditambah A, B. Jangan lupa ya teman-teman, dikumpulkan di Google Classroom.
paling lambat 2359. Nah, karena ini soalnya sama, berarti tetap berlaku pengurangan poin. Terima kasih teman-teman, see you.